Orang-orang di dunia ini, hal pertama setelah bangun tidur adalah berlutut. Baik bayi yang baru lahir, maupun kepala negara yang menguasai suatu wilayah. Semuanya harus berlutut demi bertahan hidup. Karena seluruh umat manusia berpindah ke tanah pilihan dewa. Setiap orang terikat dengan sebuah kuil Dao. Menyembah dewa akan mendapatkan perlindungan. Namun tidak setiap kuil memiliki dewa. Hanya orang yang dipilih dewa, yang kuilnya akan memunculkan patung dewa. Sisanya hanyalah gumpalan tanah kosong. Dan aku adalah orang yang ditinggalkan dewa. Demi bisa bertahan hidup, sebuah ide nekat muncul di pikiranku. Menyembah langit dan bumi kalah dari menyembah diri sendiri. Aku sendiri akan menjadi dewa. Lalu, aku berlutut keras di depan gumpalan tanah. Dan berteriak menyebut namaku sendiri. Seketika gumpalan tanah itu benar-benar berubah menjadi wujudku. Aku juga memperoleh sudut pandang patung dewa. Namun saat aku sedang sangat gembira, dalam statusku sebagai dewa, aku tiba-tiba ditarik ke sebuah grup manajemen para dewa. Para dewa di dalamnya sedang mengobrol dengan sangat ramai, yang membuatku sangat terkejut. Isi obrolan mereka sangat membantuku. 1 jam lagi akan ada bahaya. Membakar dupa sangat penting di malam hari. Jadi sebelum malam tiba, aku harus keluar mencari dupa. Namun saat aku membuka pintu dan keluar, pemandangan di depan membuatku berkeringat dingin. Di luar tidak hanya diselimuti kabut tebal, tetapi juga ada makhluk raksasa berjaga di depan pintu. Untungnya monster itu belum bergerak. Aku segera menghindarinya dan keluar dari kuil. Baru berjalan tidak jauh, aku tiba-tiba berhenti melangkah. Aku terlalu terburu-buru sampai lupa keunggulanku. Mencari asal-asalan hanya seperti lalat tanpa kepala. Lebih baik melihat dulu di grup obrolan. Apakah ada informasi berguna? Manusia fana memang serakah dan takut mati. Ternyata masih ada setengah yang belum berani keluar menjelajah. Nanti kalau bertemu Ye Kui pasti langsung patuh. Tapi yang bernama Jin Tiao ini lumayan juga. Ye Kui berjaga di depan pintu. Masih berani keluar untuk menjelajah. Namun di sekitar si sialan ini tidak ada dupa. Di depan sejauh 600 meter ada sebuah kuil kosong. Hanya saja tidak tahu apakah bocah ini berani terus maju. Melihat ini hatiku sangat gembira. Namun aku tidak langsung bergerak, melainkan melihat ke sekeliling. Setelah berpura-pura bergerak ke sana kemari, aku pura-pura memastikan arah lalu berjalan ke depan. Agar para dewa tidak menyadari bahwa aku bisa melihat obrolan mereka. Aku harus berakting. Beberapa menit kemudian, aku tiba di depan pintu kuil kosong. Menendang pintu hingga terbuka. Namun setelah mencari sekitar 10 menit, selain menemukan beberapa kayu, mie instan dan sebuah kapak, yang tersisa hanya satu mayat tanpa kepala di lantai. Bayangan setengah batang dupa pun tidak terlihat. Tidak ada pilihan lain. Aku pun kembali melihat grup obrolan para dewa. Si Jin Tiao ini pasti tidak pernah menyangka bahwa dupa disembunyikan di dalam perut mayat itu. Haha, ini benar-benar licik. Mana mungkin ada umat yang menemukannya. Tidak semua dupa disembunyikan seperti ini. Ini terutama untuk melatih para umat ini. Semakin gila mental mereka, maka mereka akan semakin beriman kepada kami. Ini semua dewa sesat sialan ya. Demi bisa terus hidup, aku hanya bisa berpura-pura tidak menemukan dupa. Amarah meluap, lalu mulai melampiaskannya pada mayat itu. Hingga akhirnya menemukan dupa yang disembunyikan. Namun tepat saat aku hendak pergi, sebuah pesan di grup obrolan membuatku tertegun. Sayang sekali, kalau saja dia bisa menemukan tanah gembur di bawah mayat itu. Melihat itu aku ingin menarik kembali langkahku. Tapi itu akan terlihat terlalu dibuat-buat. Jadi aku mendapat ide cepat. Aku menginjak kuat, lalu sengaja terpeleset ke belakang. Dan jatuh keras menimpa mayat itu. Kemudian bangkit sambil memaki-maki mayat itu. Bahkan menendangnya dengan marah. Hingga akhirnya terlihat bagian bawah mayat itu. Gumpalan tanah dengan warna berbeda. Aku segera menggali tanah itu. Dan menemukan sebuah lampu minyak. Benda suci dewa, lampu penyambut, diletakkan di samping tempat dupa. Dapat menggandakan dupa persembahan kepada dewa. Poin persembahan yang didapat umat juga akan berlipat ganda. Jumlah pemakaian 5 kali. Setelah itu aku memasukkannya ke ransel dan bersiap pergi. Awalnya aku ingin berpura-pura tidak melihat dan lewat saja. Namun pria berotot itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk bahuku. Bro, kami keluar mencari sumber daya tapi tersesat. Bisakah kau mengantar kami ke kuilmu? Waktu yang tersisa kini sangat sedikit. Aku tidak ingin membuangnya untuk konflik. Namun aku juga tak ingin membawa mereka ke kuilku sendiri. Saat aku memikirkan cara menyingkirkan mereka, aku tiba-tiba teringat Ye Kui di depan gerbang kuil. Kakak akan mengantarmu boleh saja. Tapi kalian tidak bisa tinggal gratis kan? Hahaha, asal kau bawa kami ke sana. 2 wanita ini terserah kau mau apa. Kak, kau serius mengatakan itu? Orang bodoh kalau tak ambil keuntungan. Brengsek kecil, tunggu saja sampai kita tiba. Aku akan membuatmu menyesal lahir ke dunia ini. Yang tidak ia ketahui adalah, aku juga sedang merencanakan sesuatu padanya.
Langit kini semakin gelap. Kupikir tinggal belasan menit sebelum malam tiba. Namun aku sama sekali tidak terburu-buru. Justru sengaja berjalan sangat pelan. Hingga jarak ke kuil tinggal sekitar 100 meter. Saat langit hampir sepenuhnya gelap, aku tiba-tiba mendorong dua wanita itu ke arah Dahu. Lalu berlari secepat mungkin masuk ke kuil. Ketika Dahu sadar, aku sudah mengunci pintu dari dalam. Dia menyerang pintu dengan gila-gilaan. Angka -1 muncul saat pintu kayu rusak. Daya tahan turun dari 30 menjadi 25. Artinya jika diserang sekali lagi, daya tahan 0 dan pintu akan hancur. Namun aku sama sekali tidak peduli. Aku langsung menyalakan 3 batang dupa, dan meletakkan lampu penyambut di sampingnya. Namun sebelum aku sempat berlutut menyembah, teriakan menyedihkan terdengar dari luar. Bajingan kecil, meski jadi hantu aku takkan melepasmu. Tak lama kemudian, pintu kayu kuil kembali diserang dengan brutal. Daya tahannya turun dengan cepat. Melihat itu aku segera berlutut di tanah dan bersujud dengan khusyuk 3 kali. Selamat memperoleh 60 poin dupa. Selamat memperoleh 60 poin keimanan. Akhirnya saat daya tahan pintu kayu tersisa 10 poin. Di luar tidak ada lagi pergerakan. Aku menghela napas lega dengan keras. Lalu terduduk lemas di lantai. Namun aku tak tahu bahaya yang lebih besar sedang menantiku. Dan di dunia ini, semua hal dapat ditingkatkan. Maka aku berjalan ke pintu kayu yang rusak parah untuk meningkatkannya. Lalu langsung terpotong 1 unit. Kayu yang baru kubawa pulang dan 20 poin persembahan. Berhasil ditingkatkan ke level 2. Daya tahannya juga naik menjadi 50 poin. Namun saat aku ingin melanjutkan peningkatan, terdengar suara kesalahan. Kekurangan bahan cetak biru pintu level 3. 600 gram besi murni dan 100 poin keimanan. Melihat itu aku hanya bisa menyerah. Lalu berbalik menuju altar dupa. Altar dupa level 1 hanya bisa menancapkan 3 batang dupa. Jika ingin menancapkan lebih banyak dupa, untuk memperoleh lebih banyak poin persembahan dan dupa, maka altar dupa harus ditingkatkan. Tak disangka setelah aku memilih peningkatan, kembali muncul pesan kesalahan. Kekurangan bahan 500 gram tanah merah darah. Sekarang di luar ada Yekui pemakan manusia. Aku sama sekali tak berani keluar mencari bahan. Jadi hanya bisa membatalkannya. Menunggu hingga pagi tiba. Sambil bosan aku membuka grup chat para pengikut. Tak disangka aku menemukan hal baru. Para pengikut di grup chat ternyata bisa saling mengirim material. Dan yang lebih mengejutkanku adalah, pergerakan Yekui tidak secepat yang dibayangkan. Alasan aku langsung bertemu dengannya, karena dia tepat berada di depan pintuku. Namun sampai sekarang orang lain belum mengalaminya. Di dalam grup obrolan masih penuh tawa. Mereka masih mengira ini hanyalah acara bertahan hidup manusia. Aku tidak memperingatkan mereka soal itu, melainkan mengirim satu pesan barter. Aku punya mie instan, siapa punya tanah merah berlumur dupa untuk ditukar denganku? Hahaha, orang ini otaknya korslet ya. Acara bertahan hidup, menukar mie instan dengan barang yang tidak berguna. Aku tukar. Chat pribadi bro. Tak lama aku berhasil menukar dupa dan tanah darah. Namun saat aku hendak meningkatkan, aku tiba-tiba teringat arca dewa sepertinya masih punya satu skill. Bisa menukar 3 poin dupa menjadi 1 porsi makanan. Maka aku langsung melambaikan tangan besar. Menukar seluruh 60 poin dupa menjadi makanan. Lalu menukar secara gila-gilaan di grup obrolan. Akhirnya aku bukan hanya mendapatkan cetak biru pintu level 3. Tetapi juga 1 cetak biru pedang kayu persik level 1, 7 papan kayu besar dan 1 kayu tersambar petir serta jeruji besi. Dupa bahkan mencapai 24 batang. Namun yang tak kusangka, tindakanku ini hampir saja membunuhku. Di grup obrolan para dewa, sudah ada dewa yang menyadari keanehanku. Si Jin Tiao ini terlalu pintar. Bukan hanya menebak fungsi dupa, bahkan juga memanfaatkan banyak makanan untuk menukar hampir semua material. Jangan-jangan orang ini curang. Mendengar itu, aku langsung merasa tegang luar biasa. Sial, terlalu senang sesaat, hingga lupa kelompok orang gila ini. Aku menatap grup obrolan para dewa dengan gugup, takut melewatkan satu pesan pun. Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Seharusnya ada dewa yang merasa sayang, meminjamkan dupa sebagai investasi pada calon potensial. Kupikir Jin Tiao curang sampai satu persatu keraguan mereka hilang. Barulah aku merasa lega. Keserakahan benar-benar menakutkan. Lain kali aku tidak boleh lagi menukar barang secara mencolok. Harus dibuat masuk akal. Sama sekali tak boleh biarkan para dewa gila itu curiga. Namun belum sempat aku benar-benar rileks. Grup chat para pengikut langsung meledak. Monster semakin banyak. Ada yang diseret pergi. Kepalanya sampai dimakan. Pantas saja arca dewa selalu menginginkan dupa. Ternyata bukan ingin mencelakaiku, melainkan sedang mengingatkanku. Namun aku malah menukar dupa dengan mie instan. Seketika banyak orang menandai aku, memaki aku sebagai penjahat, berniat jahat. Di grup chat para dewa, aku bahkan tak berani bernapas keras. Kebetulan balik menyindir kalian biar santai.
Saat aku menukar makanan untuk kalian, bukankah kalian makan dengan lahap? Arca Dewa sudah memberi petunjuk bahwa dupa itu berguna. Kalian tak pakai otak malah menyalahkanku. Guncang dulu otak kalian baru bicara denganku. Setelah meluapkan emosi, aku pun menutup grup chat. Membawa satu ember tanah darah ke depan tungku dupa. Berhasil meningkatkan tungku dupa ke level 2. Kapasitasnya pun mencapai 6 batang dupa. Aku langsung menancapkan dupa hingga penuh. Ditambah efek lampu penyambut, aku langsung mendapatkan 120 poin dupa dan poin pemujaan. Namun saat aku mengeluarkan cetak biru pintu level 3, bersiap meningkatkan pintu kayu, dari luar kembali terdengar suara cakaran di pintu, bahkan disertai raungan demi raungan. Sudah kukatakan, meski jadi hantu aku takkan melepaskanmu. Bukankah Dahu sudah dibunuh Ye Kui? Kenapa dia muncul lagi? Apa sebenarnya yang terjadi? Dahu yang sebelumnya dibunuh monster, kini muncul kembali di luar pintu. Dan daya serangnya lebih kuat dari sebelumnya. Beruntung aku sudah pernah meningkatkan pintu kayu. Biar dia menyerang sesukanya. Daya tahan pintu kayu sama sekali tidak berkurang. Awalnya aku tak berniat menghiraukannya. Namun satu pesan di grup para dewa membuatku mengubah pikiran. Pengikut ini menyimpan dendam besar saat hidup, hingga berubah menjadi hantu penyesalan. Anak ini bakal sial. Sekarang memang belum apa-apa. Tapi seiring waktu, hantu ini akan berevolusi dengan kemampuan menembus dinding. Membunuh Jin Tiao akan jadi sangat mudah. Hantu penyesalan ini hanya bisa dibunuh dengan pedang kayu persik. Dan setelah dibunuh akan menjatuhkan kristal roh. Sial, untung saja aku punya identitas mata-mata ini. Melihat itu aku segera mengeluarkan cetak biru pedang kayu persik. Berhasil membuat pedang kayu persik level 1. Lalu dengan wajah penuh amarah aku membuka pintu. Tak disangka Dahu justru tertegun di tempat. Bukan bro, kenapa kamu buka pintu? Alur ceritanya nggak begini. Aku tinggal beberapa jam lagi untuk bangkit. Bakatku bisa menghabisimu. Namun dia segera sadar kembali. Karena kamu keluar jangan salahkan aku. Dia langsung menerkam ke arahku. Sama sekali tak menyadari pedang kayu persik di tanganku. Penuh percaya diri mengira aku akan takut dan memohon ampun. Namun tak disangka aku tiba-tiba tersenyum dingin. Tanpa menunggu dia bereaksi, aku langsung mengayunkan tebasan keras. Memotong sebagian besar kepalanya. Tepinya bahkan menyemburkan api. Tubuhnya pun menjadi hampir transparan. Melihat pedang kayu persik seefektif itu, aku segera mengejar kemenangan, dan menebas beberapa kali lagi. Akhirnya Dahu benar-benar lenyap dari dunia, meninggalkan sebuah kristal di tempat itu. Aku segera memungutnya. Hantu penyesalan terbunuh menjatuhkan kristal roh. Setelah diserap Arca Dewa dapat meningkatkan jiwa dewa. Kini inkarnasi dewaku hanya memiliki 10 poin jiwa dewa. Aku bisa merasakan betapa rapuhnya itu. Jika tak sengaja dihantam seseorang, ia akan langsung lenyap di tempat. Maka aku segera membawa kristal roh untuk kembali dan meningkatkan. Sekaligus tak lupa menyeret jasad tanpa kepala Dahu. Karena di grup dewa pernah disebutkan, jasad berguna bagi para dewa. Namun saat aku berjalan kembali, aku menemukan sesuatu yang aneh. Tadi aku hanya fokus menghadapi Dahu. Baru sekarang menyadarinya, dibandingkan kabut tebal di siang hari, malam hari justru menjadi jelas terlihat. Namun aku tak sempat berpikir banyak. Ye Kui bisa muncul kapan saja. Aku mempercepat langkah kembali ke Daoist Temple. Baru saja menutup pintu kayu, terdengar suara gluk-gluk. Mengikuti arah suara itu, aku terkejut mendapati, ternyata suara lapar berasal dari Arca Dewa. Maka aku segera beralih ke sudut pandang dewa, dan terkejut melihat kristal roh serta Dahu. Jasadnya memancarkan aroma aneh, dan Arca Dewaku sangat ingin melahapnya. Maka aku segera menaruh jasad Dahu bersama kristal roh di atas meja. Lalu keduanya berubah menjadi kepulan asap emas, dan ditelan oleh inkarnasi dewa. Setelah itu aku jelas merasakan, inkarnasi dewaku menjadi jauh lebih kuat. Nilai roh dewa meningkat menjadi 20 poin. Mendapatkan skill penguatan fisik, dapat mengonsumsi 10 poin dupa. Melihat itu aku langsung mengayunkan tangan. Selain menyisakan 10 poin dupa, semuanya kupilih untuk memperkuat fisik. Seketika fisik dari semula 7 poin, meningkat menjadi 718 poin. Bersamaan itu muncul pemberitahuan dari Arca Dewa. Fisik telah diperkuat, harap penganut segera menaikkan level. Penganut tingkat awal, satu batang dupa maksimal memberi 10 poin dupa. Penganut tingkat menengah bisa mencapai 15 poin dupa. Dan semakin banyak dupa, semakin besar pula hadiah yang kudapat. Karena itu aku harus segera menaikkan levelku. Namun sekarang, selain 10 poin pengalaman dari membunuh hantu penyesalan, aku tidak tahu cara lain mendapatkan pengalaman. Maka aku segera membuka grup chat, untuk melihat apakah ada informasi berguna. Namun hasilnya aku mendapati, di grup penganut ada orang bernama Long Aotian pamer. Monster-monster itu tidak menakutkan. Aku menemukan pedang kayu persik yang rusak, dan melukai monster. Dia berhasil kupukul mundur. Aku akan terus mencari para penyintas.
Mengajak kalian melawan monster bersama. Tak seperti sebagian orang yang cuma merugikan semua orang. Hidup Longge. Longge adalah penyelamat kami. Longge hebat. Hidup umat manusia. Terhadap ejekannya, aku sama sekali tidak memikirkannya. Melainkan menyadari Ye Kui ternyata bisa dilukainya. Lalu teringat kondisi luar yang terlihat jelas tadi. Aku seolah menemukan sebuah rahasia. Mungkin keluar malam untuk mencari perbekalan adalah cara bermain yang benar di dunia ini. Membunuh Chang Gui bisa mendapatkan pengalaman, maka membunuh Ye Kui pasti mendapat lebih banyak. Bahkan Long Aotian bisa melukai Ye Kui. Sekarang fisikku meningkat pesat, pasti bisa menebasnya dengan pedang. Maka aku segera membawa pedang kayu persik dan keluar. Sekaligus mengonfirmasi dugaanku di grup dewa. Lihat itu, Jin Tiao juga keluar. Yo, ternyata memang saham potensial yang diinvestasi ya. Nyalinya ternyata sebesar ini. Malam memang berisiko besar, tapi peluangnya juga banyak, dan kami menyaring penganut berkualitas. Bukankah hanya memilih yang berani saja? Yang pengecut tunggu tersingkir saja. Kekuatan Ye Kui hanya akan makin kuat tiap malam. Hari ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Lagi pula Dewa Hidup juga menyiapkan hadiah first kill. Benar saja, semakin besar ombak semakin mahal ikannya. Hadiah first kill ini pasti kudapatkan. Maka aku langsung memilih keluar. Namun baru saja menjauh dari kuil, suara patahnya dahan pohon memecah keheningan malam. Disusul kemudian, sebuah bayangan tinggi menerkam cepat ke arahku. Aku langsung mengangkat pedang menangkis. Kekuatan mengerikan itu membuat telapak tanganku mati rasa. Namun hatiku justru berbunga-bunga. Serangan penuh tenaga seperti ini pun masih bisa kutahan. Ini membuktikan bahwa Ye Kui tidak seseram yang kubayangkan. Maka aku segera menarik jarak. Bajingan, hari ini aku akan menghabisimu. Seiring tebasan terakhir jatuh, Ye Kui berubah menjadi kabut hitam. Setelah meledak muncul 3 cahaya misterius di udara. Selamat mendapatkan hadiah first kill, jurus pedang pembasmi iblis dan 3 jimat budak, serta sebuah cincin penyimpanan. Sentuh jurus pedang pembasmi iblis untuk langsung mempelajarinya. Jimat budak dapat mengubah satu penganut tingkat awal menjadi budak sendiri, namun membutuhkan persetujuan sukarela dari penganut. Hehe, pas sekali untuk dijadikan pengikutku. Menjaga kuil untukku. Dan benda ketiga lebih luar biasa lagi. Benda ilahi, cincin penyimpanan, dapat menampung benda mati hingga 20 meter persegi. Waktu di dalam cincin berhenti. Sekarang pintu kuil, baru level 2. Awalnya aku khawatir akan dicuri orang. Sekarang dengan cincin ini, kekhawatiranku pun teratasi. Setelah itu aku segera kembali ke kuil. Pertama memasukkan semua perbekalan ke cincin penyimpanan. Lalu keluar lagi untuk berpetualang dan naik level. Hingga 10 menit kemudian, aku melihat sebuah kuil yang rusak. Tak disangka baru saja aku membuka pintu, seekor Ye Kui langsung menerkam ke arahku. Dengan dukungan jurus pedang pembasmi iblis, aku dengan mudah membunuhnya. Satu Ye Kui memberi 50 poin pengalaman. Kini setelah membunuhnya lagi, aku berhasil naik menjadi penganut tingkat menengah. Namun yang tak kuduga adalah, kali ini setelah membunuh Ye Kui masih muncul asap hitam. Bedanya hanya ada 2 cahaya yang muncul. Selamat mendapatkan 10 batangan emas. Material penting untuk meningkatkan kuil. Selamat mendapatkan senjata tingkat 2 pisau kelumpuhan. Menyerang musuh dapat melumpuhkan dan memperlambat gerakan 10 kali lipat. Melihat barang-barang di depanku, hatiku terasa sangat bersemangat. Artinya selama membunuh monster pasti menjatuhkan material. Hadiah dewa utama barusan hanya membuat hasil jarahan menjadi lebih melimpah. Mantap sekali, ini benar-benar mantap. Ye Kui kecil kesayanganku, aku datang untuk mencari kalian.